Mari kita dekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Mari, jadi jangan cuman kita banyak berdoa, jangan cuman kita baca firman, enggak. Tapi kita jadi pelaku firman, itu yang baik. Yang terakhir, mari saudara kita menjadi berkat bagi sekitar kita lah. Bagi tetangga-tetangga kita, bagi juga sekitar di mana kita ketemu, juga di keluarga, juga di daerah-daerah di mana kita hidup. Ayo jadi berkat. Ini waktunya untuk jadi pelaku firman. Saya percaya firman akan digenapi. Yang terakhir saudara, jangan pakai konsep kita dan jangan kita percepat proses Tuhan dalam hidup kita. Ingat, setiap Tuhan memproses kita itu selalu ada maknanya. Makin hari Tuhan didik kita, kikis kita, dan makin benahi hidup kita, itu akan makin jadi luar biasa. Bayangin saudara, itu yang permata ditemukan, batu permata ditemukannya masih jelek dan tidak ada harganya, mungkin harganya murah, tapi pada waktu sudah diseleb, sudah diasah, sudah diseleb, dibentuk, makin hari makin dibentuk, makin diasah, dan akan makin berharga, harganya makin mahal. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ayo saudara, jangan marah sama Tuhan, jangan berkata kapan Tuhan ini selesai, kapan Tuhan selesai. Kita punya iman, waktu yang terbaik Tuhan sudah tetapkan. Tuhan akan selesaikan dalam waktu yang dekat ini dengan cara Dia. Karena firman yang sudah dikatakan Tuhan kepada kita, yaitu apa? Tiba-tiba semuanya itu akan selesai, dan tiba-tiba Tuhan akan benar-benar beracara dan Tuhan dipermuliakan. Ingat saudaraku, tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Setia dan mari benahi fondasi kekristenan kita. Ayo bangkit, ini waktunya jadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau katakan, tidak ada kata give up. Sementara saudara dan saya masih bernapas, ini waktunya kita tidak pernah bisa give up. Kita harus terbang lebih tinggi. Semua menghalangi, engkau punya Tuhan. Sekali lagi Dia sudah berkata, berapa harga yang kau berani bayar, Dia akan lihat dan Dia akan tinggikan kau. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menoleh ke belakang. Semua yang masih bangga dengan masa lalu, habis. Jalan terus. Biarpun tertatih-tatih, biarpun sampai mungkin kau seret, lakukan. Tuhan gendong. Pokoknya kalau Tuhan yang sudah tetapkan, Dia pasti akan membereskan semuanya. Ini waktunya, semua kebenaran firman akan jadi. Shalom OJ Battle, selamat hari Natal saya ucapkan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Biarlah di dalam memasuki tahun 2022 ini kita benar-benar punya semangat yang penuh akan Tuhan. Mari tinggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan ingin kita lepaskan dalam kehidupan kita, mungkin karakter kita, sifat kita, ataupun segala sesuatu yang Tuhan katakan, nak, mari ikut dengan aku, mari siap berlari lebih cepat lagi. Dan ada 3 hal yang saya dapatkan ya. Mari terus naikkan pengucapan syukur kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Dan tetap tema OC Never Give Up. Kita bukan orang-orang yang mudah menyerah, tapi kita adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Mari berjalan terus di dalam ketepatan Tuhan ya. Mari kita juga punya hati yang terus melekat, bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 ya. Nanti kita bisa baca bahwa Tuhan sangat ingin setiap kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan akan banyak memberitahukan banyak hal dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah, mari setiap kita
punya hati yang tadi saya katakan, punya hati yang terus melekat sama Tuhan. Ketika kita menempel sama Tuhan, di tahun 2022 ini duanya ya, kita ada 3 kali. Mari terus sepakat dengan Tuhan. Mari terus sepakat, mari terus sehati, mari terus menempel melekat sama Tuhan. Karena Tuhan akan bukakan banyak hal ke depannya, tapi kuncinya adalah punya hubungan yang karib, melekat dengan hati Tuhan, dan berjalan dalam ketepatan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Mari setiap kita lepaskan segala sesuatunya yang mengikat kita, yang menghambat kita tidak bisa berlari. Tapi demikian kita memasuki tahun 2022, kita punya semangat yang penuh, semakin cinta akan Tuhan, semakin bergelora akan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Bukan kita menjadi semakin lemah, tapi kita akan semakin kuat mengejar destiny yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru, menjadi orang-orang imam-imam yang terus berdiri buat bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Hudiono sebagai pemimpin di Ark of Christ Bethel, dan Catherine istri saya yang mendampingi untuk kami bersama-sama mengembalakan PD AOC di kota Surabaya. Saya ingin menyampaikan bahwa tahun 2022 mungkin bukan tahun yang mudah, tapi satu hal yang Tuhan janjikan adalah kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita, maka tidak akan ada kekurangan dalam hidup kita. Tidak akan ada yang tercuri dari hidup kita, sebab Dia akan menyertai dan menuntun setiap langkah kita. Bahkan di lembah yang paling kelam sekalipun, Dia tetap Tuhan yang akan selalu menyegarkan jiwa kita. Jadikan setiap pengalaman saudara dalam berjalan bersama Tuhan menjadi kekuatan yang terus baru dalam hidupmu. Ingat akan kebaikan-kebaikannya dalam hidup saudara. Maka saya percaya Tuhan akan tuntun saudara berjalan dalam kehendak-Nya dan membawa saudara menjadi lebih dari pemenang. Tetap semangat, setia, dan percaya sampai akhir. Immanuel. Dari saya buat setiap kekasih-kekasih Tuhan, saya hanya ingin menyampaikan, mari tetap percaya bahwa Tuhan adalah perisai dan menara kekuatan kita. Tahun depan mungkin ada banyak anak-anak panah yang dilemparkan oleh iblis, berupa kekecewaan, kemarahan, perpecahan, dan lain-lain. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal melekat dan berada di bawah tudung Tuhan, maka anak-anak panah itu tidak akan pernah bisa mengenai kita, apalagi membuat kita jatuh. Anak-anak panah itu akan terpental, karena Tuhan akan menjadi perisai kuat buat setiap kita. Ada 2 orang yang sudah mendapatkan mimpi ada hujan yang sangat deras, bahkan seperti badai. Namun orang-orang yang berjalan di bawah payung Tuhan bisa tetap berjalan menembus badai itu, dan bahkan ada yang tetap bisa berjalan dengan tenang dan tidak kehilangan arah dalam melewati hujan deras tersebut. Mari jangan biarkan siapapun atau apapun di sekitarmu menjadi penghambat engkau tinggal dekat dengan Tuhan, bahkan sampai keluar dari jalannya. Tetap setia, fokus cari kehendak Tuhan, dengar-dengaran akan suaranya, tetap nyalakan pelitamu dan jangan kendor kerajinanmu dalam melayani Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari belajar mengasihi saudara-saudaramu, apapun kondisi mereka, karena Allah adalah kasih. Jangan biarkan dirimu dijebak iblis yang mencoba memecah belah anak-anak Tuhan sebagai tubuh Kristus. Terus libatkan Tuhan secara aktif dalam hidupmu, berjalan dalam setiap tuntunannya. Maka saya percaya kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan menyertai setiap kita di sepanjang tahun 2022. Kami seluruh keluarga besar AOC Bethel mengucapkan selamat tinggal 2021 dan selamat menyongsong tahun 2022, di mana kasih setia Tuhan akan sangat nyata dan menjadi tudung atas setiap kita. We love you and God bless you.